T43 Kepulangan Ara dan Dion. Hari ini di perusahaan Dion semua pegawainya pada heboh karena semalam semuanya pada lihat di televisi yang menayangkan live acara ulang tahun Ara. Mereka lebih syok lagi saat tahu jika Dion dan Ara selama ini adalah sepasang suami istri. Mereka berdua sengaja menyembunyikan dari publik karena Ara masih kuliah dan mereka menikah juga karena dijodohkan, meskipun awalnya mereka menandatangani surat kontrak tanpa sepengetahuan dari Tuan Besar. Tapi sebelum menggelar pesta semalam, Dion sudah menjelaskan semuanya kepada Tuan Besar dan Tuan Besar memaafkan Dion lalu Tuan Besar mendukung hubungan mereka berdua yang saling mencintai satu sama lain. Tuan Besar juga berkata jika setelah Ara lulus kuliah, Tuan Besar akan menggelar pesta pernikahan mereka. Begitu juga dengan Dina yang setibanya di perusahaan langsung dicerca berbagai pertanyaan oleh para pegawai, karena Dina adalah teman dekat Ara. Dina enggan menjawab pertanyaan semua pegawai dan untung saja asisten Ray datang tepat waktu untuk menegur semua pegawai. Kalian di sini bekerja atau untuk menggosip? Tanya Rek dengan tegas. Perusahaan ini menggaji kalian untuk kerja bukan untuk menggosip. Petik 2. Jika kalian masih ingin bekerja di sini, jangan bergosip hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Mengerti? Petik 2. Mengerti asisten Ray, seru para pegawai yang ada di sana. Kemudian satu persatu pegawai yang bertanya pada Dina langsung berhambur pergi dari hadapan asisten Ray. Hafaf, makasih ya, ucap Dina. Bekerjalah dengan tenang, ucap Ray sambil menepuk pundak Dina sebelum pergi dari hadapan Dina. Hah, Dina menganga saat melihat Ray menepuk pundaknya. Kemudian Dina menutup mulutnya karena ia tidak mau ketahuan oleh pegawai lainnya dan dengan cepat Dina berjalan masuk ke dalam lift khusus pegawai untuk menuju ke ruang desain. Sesampainya di ruang desain Dina heran dengan para pegawai yang ada di dalam ruang desain yang ekspresi wajah mereka biasa-biasa aja. Padahal tadi Dina sudah mempersiapkan dirinya jika ditanya mengenai berita yang semalam membuat semua pegawai Dion heboh pagi ini. Dina duduk di kursinya sambil menghembuskan nafasnya perlahan dan setelah itu Dina memulai untuk bekerja. Asteris. Sejak pagi tadi sampai siang ini Ara bersama Dion menghabiskan waktunya di menara dan hal tersebut membuat Ara tak berhenti tersenyum. Bahkan mereka berdua dari tadi selalu bergandengan tangan dan mereka berdua juga sempat berfoto beberapa kali. Yang awalnya Dion tidak terlalu menyukai berfoto, jadi menyukainya karena Ara selalu memaksanya. Dion tersenyum melihat tingkah lucu Ara yang menurutnya menggemaskan, tetapi sangat ia sayangi dan ia cintai. Sudah puas? Tanya Dion sambil menatap wajah cantik Ara. Sudah Kak, jawab Ara sambil tersenyum. Lalu kau ingin kemana lagi? Tanya Dion lagi. Kita beli oleh-oleh ya Kak. Petik 2. Memangnya kamu mau beli oleh-oleh untuk siapa? Petik 2. Pertama untuk semua pelayan di rumah, kedua untuk pegawai yang ada di ruang desain dan yang ketiga untuk teman aku Dina, jawab Ara. Kau tak membelikan oleh-oleh untukku. Dion menunjuk dirinya sendiri. Memangnya Kak Dion mau aku beliin oleh-oleh apa? Ara menatap wajah Dion. Aku maunya kamu, bisik Dion. Pinter banget gombal, padahal dulu aku ngatain Kak Dion itu es balok loh. Oh ya, kenapa begitu? Petik 2. Karena sikap Kak Dion dingin sekali kayak es balok, ucap Ara sambil tertawa. Sudah berani ya sekarang. Dion mencubit kedua pipi Ara. Au, sakit tahu. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara dari perut Ara dan kemudian Ara tersenyum karena malu. Kamu lapar? Kita cari makan dulu sebelum belanja oleh-oleh, ucap Dion. Iya Kak. Kemudian mereka berdua berjalan saling bergandengan untuk mencari makan terdekat dari menara tersebut, karena Dion tahu jika saat ini Ara sedang lapar sekali. Sedangkan Ara sendiri sangat malu dengan perutnya yang tiba-tiba berbunyi dengan nyaring di sela-sela mereka berdua sedang bergurau. Sesampainya di sebuah tempat makan yang letaknya tak jauh dari menara tersebut, mereka segera memesan makanan dan sambil menunggu makanan mereka diantar, mereka mengobrol hal kecil. Besok kita jadi pulang Kak? Tanya Ara. Jadi, kenapa? Dion menatap Ara. Gak apa-apa, ucap Ara sambil tersenyum. Dion menggenggam tangan Ara yang ada di atas meja. Ya ada apa Kak? Ara menatap wajah Dion yang saat ini juga menatapnya. Kalau nanti pusat belanjanya sudah jadi, ruko kamu pindah di sana ya? Tanya Dion dengan lembut. Di sana kan mahal Kak bayar sewanya. Belum lagi aku bayar 3 karyawanku, jawab Ara. Kamu gak perlu mikirin sewanya.
ucap Dion sambil mengusap lembut telapak tangan Ara. Kenapa begitu Kak? Petik 2. Kau lupa siapa suamimu, ucap Dion sambil menaikkan sebelah alisnya. Cek, bilang aja mau menyombongkan diri, celetuk Ara. Tapi kenyataannya benar kan? Petik 2. Ya benar kalau kakak sombong. Petik 2. Sudah, pokoknya kamu wajib nurut sama suami kamu, tekan Dion. Tapi aku jadi nyusahin Kak Dion, ucap Ara yang tak enak hati pada Dion. Ra, kamu itu punya suami dan jangan pernah bilang begitu pada suami kamu. Mengerti? Dion menatap mata Ara dengan penuh cinta. Iya Kak, makasih ya. Petik 2. Sama-sama. Tak berapa lama makanan mereka datang dan mereka segera menikmati makanannya hingga habis tak tersisa. Ara lebih dulu menghabiskan makanannya, karena ia benar-benar lapar. Setelah makanan habis dan Dion membayar tagihannya, mereka segera pergi dari tempat makan tersebut untuk membeli oleh-oleh. Asteris. Hari ini adalah yang melelahkan bagi Dina, karena seharian ini kerjaannya jadi tambah banyak. Pukul 4 sore Dina membereskan meja kerjanya dan setelah itu Dina segera bergegas dari tempat duduknya untuk berjalan keluar dari ruangannya. Aku duluan ya Kak, pamit Dina pada pegawai yang ada di dalam ruang desain. Dina berjalan sambil memijit kedua bahunya yang terasa pegal karena bekerja duduk sambil menatap layar laptop seharian ini membuatnya jadi pegal-pegal. Saat keluar dari lift dan Dina berjalan menuju ke pintu keluar perusahaan masih sibuk dengan kedua bahunya. Tanpa Dina sadari dari arah belakang ada asisten Ray yang sedang memperhatikannya saat ini. Sesampainya di depan perusahaan Dina berhenti untuk menunggu taksi online pesanannya dan kemudian asisten Ray menghampirinya. Sudah mau pulang Nona Dina? Tanya Ray dari arah belakang Dina. Asisten Ray, ucap Dina sambil menoleh ke belakang. Iya ini aku mau pulang, ucap Dina lagi. Lalu kenapa tidak ke parkiran? Petik 2. Saya sedang menunggu taksi online yang sudah saya pesan, jawab Dina sambil tersenyum. Oh, lalu kenapa kamu memijit kedua bahumu? Petik 2. Ini sedikit agak pegal hehehe. Apa terlalu banyak pekerjaanmu hari ini? Petik 2. Sangat banyak sih sebenarnya hehehe. Jangan lupa sampai di rumah dibuat istirahat. Kalau gitu saya pamit dulu Nona, pamit asisten Ray. Iya asisten Ray. Demi apa coba asisten Ray ngomong aku suruh istirahat, ucap Dina dalam hati. Tak berapa lama taksi online pesanannya datang dan berhenti tepat di depan Dina, kemudian Dina segera masuk ke dalam taksi online tersebut. Sedangkan asisten Ray yang masih berada di dalam mobilnya yang hendak mengemudikannya, tiba-tiba tersenyum saat mengingat wajah lucu milik Dina. Kenapa aku jadi suka bayangin wajahnya? Ucap Ray. Tapi wajahnya memang lucu. Pantas aja tuan muda menyukai nona muda. Gadis seumuran segitu kan memang wajahnya lucu-lucu. Cek, kau bicara apa Ray? Petik 2. Ray menggelengkan kepalanya lalu segera mengemudikan mobilnya untuk menuju ke apartemennya. Hari ini Ray pulang lebih cepat karena besok pagi Ray harus menjemput kedua majikannya di bandara dan sebelum ke bandara Ray bertemu lebih dulu dengan rekan kerja Dion. 30 menit kemudian Dion sampai di apartemennya dan sesampainya di dalam apartemen Ray segera menuju ke kamarnya. Sekitar 25 menit Ray keluar dari kamar yang penampilannya sudah segar dan sudah memakai setelan pakaian kasual. Ray berjalan menuju ke dapur karena ia sangat lapar dan Ray membuka lemari es yang ternyata hanya ada makanan instan di dalam sana. Dengan terpaksa Ray memasak makanan instan tersebut untuk mengganjal perutnya dan selesai memasaknya Ray segera menikmati makanannya. Hari ini Dion bersama Ara sedang berada di dalam pesawat dan asisten Ray sudah menunggu mereka berdua di bandara. Sedangkan pesawat yang ditumpangi oleh Dion akan tiba sekitar 1 jam lagi. Sambil menunggu Ray memilih untuk bekerja melalui laptopnya untuk menyalin hasil rapatnya dengan rekan kerja Dion tadi pagi sebelum berangkat ke bandara. 1 jam telah berlalu dan pesawat yang ditumpangi Dion bersama Ara baru saja sampai di bandara. Saat Ray melihat Dion bersama Ara berjalan ke arahnya, Ray segera berdiri tegap untuk menyambut kedua majikannya. Selamat datang kembali Tuan Muda dan Nona Muda, ucap Ray dengan sopan. Makasih Ray. Ucap Ara sambil tersenyum. Jangan tersenyum padanya, ucap Dion pada Ara. Ara hanya menghela nafas pelan mendengar ucapan Dion dan sedangkan Ray lebih memilih untuk membawa koper kedua majikannya daripada ia nanti kena semprot dari Dion.
Kemudian Ray berjalan di belakang kedua majikannya sambil membawa koper dan Ray sedikit menaikkan sebelah alisnya saat melihat sikap posesif Dion kepada istrinya. Bagaimana tidak posesif? Tangan Dion merangkul pinggang Ara dengan erat dan sepertinya tak ingin melepaskannya. Sesampainya di depan mobil, Ray segera membukakan pintu untuk kedua majikannya dan setelah itu Ray memasukkan koper ke dalam bagasi. Setelah itu Ray segera masuk ke dalam mobil di bagian kemudi dan segera mengemudikan mobilnya. Kita ke rumah dulu Ray. Setelah itu ke perusahaan, ucap Dion. Baik tuan muda, Kak Dion gak capek, kenapa gak besok aja ke perusahaan? Tanya Ara sambil menatap wajah Dion. Bekerja adalah hobiku sayang, ucap Dion sambil mengusap lembut pipi Ara. Blus. Seketika kedua pipi Ara memerah karena ucapan Dion dan juga karena malu dengan Ray yang ada di antara mereka. Sedangkan Dion cuek saja dan malah sekarang Dion sedang bermain-main dengan rambut Ara, lalu sebelah tangannya menggenggam tangan Ara di pangkuannya. Asteris. Di perusahaan lain Tuan Tian baru saja selesai meeting dengan kliennya, tetapi Tuan Tian masih berada di dalam ruang meeting yang tersedia di dalam gedung perusahaannya. Karena Tuan Tian masih menemani Diana yang sibuk menyalin ketikannya saat meeting tadi berjalan. Apa masih banyak salinannya? Tanya Tuan Tian. Ya lumayan Tuan, ada apa? Diana menoleh ke arah Tuan Tian. Tidak masalah, tetapi jadwalku siang nanti apa aja? Nanti setelah makan siang jadwal Anda bertemu dengan Tuan Muda Dion di lokasi pembangunan pusat perbelanjaan Tuan, jawab Diana. Baiklah, petik 2. Setelah itu Diana melanjutkan kembali pekerjaannya dan sedangkan Tuan Tian sibuk dengan layar ponselnya, yang ternyata Tuan Tian sedang sibuk memotret Diana yang sedang serius bekerja.